Maraton langkah hukum Paula Verhoeven menanggapi tersebarnya isi putusan cerainya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Paula yang tak terima isi putusan yang mengandung aib dan informasi medisnya terungkap ke publik, tampak merasa geram hingga menempuh upaya hukum. Setelah mengadu ke lembaga Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik, siang tadi pihak Paula Verhoeven kembali menyambangi Komnas Perempuan. Lantas, seperti apa klarifikasi pihak Paula Verhoeven terkait respon Komnas Perempuan atas pengaduan yang ia layangkan? Lalu, seperti apa klarifikasi pihak Paula Verhoeven terkait tersebarnya aib informasi medis terkait dirinya ke publik? Akankah pihak Paula akan menempuh langkah hukum baru? Seperti apa pula langkah Paula Verhoeven yang kemarin menyambangi Dewan Pers? Lantas, seperti apa respon selebriti atas perceraian Baim dan Paula? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bocornya putusan cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven di publik melalui pernyataan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sosial media menyisakan polemik baru. Pasalnya, isi putusan yang mengandung informasi terkait aib dan data medis Paula Verhoeven tersebut pun tersebar luas. Paula yang tak terima tampak dibakar amarah dan merasa geram terkait hal itu, hingga berinisiatif mengambil langkah hukum. Setelah mengadukan Humas dan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial KY, siang tadi pihak Paula Verhoeven menyambangi Komnas Perempuan untuk membuat pengaduan. Paula intinya tak terima aibnya dengan cap istri durhaka terhadap suami karena terbukti berselingkuh hingga mengidap penyakit menular sebelum menikah diinformasikan secara gamblang ke publik. Lantas, seperti apa keterangan Paula Verhoeven terkait tanggapan atau respon pihak Komnas Perempuan atas pengaduannya terkait semua tuduhan dan fitnahan yang mengarah kepada dirinya? Pada hari ini kami berempat kami berempat maksudnya bersama dengan Mbak Paula, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan kemudian juga Mas Ainul. Gitu. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan seperti itu. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Jadi Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri.
Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam hasanah hak asasi perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Salah satu poin isi putusan yang kini menjadi perbincangan panas di publik dan sosial media adalah terkait informasi medis terkait kondisi kesehatan Paula yang dikabarkan mengidap penyakit HIV sebelum menikah dengan Baim Wong. Tersebarnya informasi medis terkait kesehatan Paula tersebut membuat ibu dua anak ini geram. Namun Paula ataupun pihak kuasa hukumnya belum menyampaikan klarifikasi bantahan atas informasi medis tersebut. Lalu seperti apa tanggapan Paula Verhoeven tentang beredarnya salinan isi putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebutkan dirinya terpapar HIV sebelum menikah? Lalu, apakah Paula akan menempuh langkah hukum dengan membuat laporan polisi terkait tersebarnya isi salinan putusan cerai tersebut? Dan bagaimana dengan upaya naik banding dari pihak Paula terkait putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sekolah juga menyatakan juga kemarin ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya, kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau keseluruhan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangka-persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Paula Verhoeven yang tak terima data pribadinya tersebar melalui pernyataan pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan data lainnya yang tersebar di sosial media mendorong pihak Paula Verhoeven, yaitu Erwin Natosmal Umar dan Ainul Yakin, kemarin mendatangi Dewan Pers untuk mendiskusikan hal tersebut. Dalam hal ini, pihak Paula menilai bahwa beberapa pemberitaan media terkait putusan cerai Paula dan Baim telah melanggar privasi klien mereka.
termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis. Salah satu hal yang menjadi fokus tim kuasa hukum Paula adalah rekam medis dan informasi pribadi lain yang dipublikasikan tanpa izin. Dalam kesempatan tersebut, pihak Paula mengingatkan pihak media memiliki kode etik yang harus dijunjung tinggi dalam memberitakan sesuatu, termasuk dalam hal keseimbangan informasi. Pihaknya merasa bahwa berita-berita yang disampaikan hanya berdasarkan pada perspektif dari pihak Baim Wong saja yang belum tentu kebenarannya. Namun pihak Dewan Pers rupanya mempertanyakan respon Paula atas pemberitaan tersebut, apakah aktif menanggapi dengan memberikan klarifikasi atau justru pasif saja berdiam diri. Sebab berita-berita yang diturunkan demikian adanya tidak lepas dari sikap Paula sendiri dan pihaknya yang jarang memberikan pernyataan atau klarifikasi kepada awak media sehingga terkesan informasinya berat sebelah. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah berkenan datang ke rumah pers nih, rumah pers saya. Siang ini saya, Erwin Tosmar Umar, dan juga Pak rekan saya, Ainul Yakin, kami tim kuasa hukum Paula Verhoeven mendatangi Dewan Pers. Pertanyaannya, apa agenda dari kuasa hukum Paula Verhoeven untuk datang ke Dewan Pers? Ada 2 poin dalam audiensi kita hari ini. Yang pertama tentang data pribadi, terutama data pribadi yang spesifik, misalnya seperti data rekor medis misalnya. Dalam kasus klien itu aja yang pertama. Yang kedua, Dewan Pers menyambut baik tentang bahkan mengusulkan kepada tim kuasa hukum dan Mbak Paula untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang tanda kutip ini ya kurang bisa merespon data pribadi. Dewan Pers merekomendasikan untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang karena ada beberapa media yang kurang aware, kurang menghargai tentang data pribadi. Maksudnya kurang menghargai data pribadi itu seperti apa? Soal bagaimana seharusnya data pribadi ditulis misalnya. Misalnya apakah apakah rekam medik bisa tidak untuk ditulis sebagai bagian dari kemerdekaan pers misalnya. Itu yang pertama. Apakah berita yang belum tentu kebenaran, misalnya dalam klien kami itu kan dalil dari pihak sebelah, itu belum tentu kebenaran. Tapi itu yang mengupload kan media sosial dari Instagram ya, salah satu Instagram itu Bang. Iya, tapi kan tentu saja media kan punya kode etik. Dan misalnya pemberitaan yang berimbang, apakah sudah ada konfirmasi kepada pihak kami itu tidak? Bang kan mungkin bisa menilainya dari pihak sana beritanya lebih banyak dibanding dari pihaknya Paula. Itu sendiri kan kalau dari kita pribadi karena Paulanya lebih banyak diam dibanding dari pihak sebelah. Itu gimana sih Bang maksudnya? Iya, tadi Dewan Pers juga memberikan rekomendasi juga bahwa memang seharusnya pihak kami cukup merespon dengan positif, tidak tidak pasif, karena bagaimanapun media adalah rekan kita semua, pemberitaan untuk kepentingan umum, kepentingan publik, ya harusnya mencoba melakukan klarifikasi. Mengejutkan langkah Paula Verhoeven yang mendatangi Komnas Perempuan atas tuduhan dan fitnahan terhadap dirinya. Lantas seperti apa pula tanggapan selebriti atas perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Geger perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, hingga isu miring Paula Verhoeven terpapar virus HIV, hingga langkah Baim Wong melakukan tes bebas HIV, sangat disayangkan oleh artis Emma Waroka.
Rasa empati Emma Waroka juga menukik pada penyebaran informasi pribadi dan dokumen-dokumen penting dan vital, serta rekaman percakapan, dan menjadi konsumsi publik yang menurutnya tidak memperhitungkan privasi orang dan sangat tidak etis. Tak hanya itu, terkait beredarnya salinan putusan perceraian Paula dan Baim, di mana di dalamnya juga menyebut soal Paula Verhoeven terpapar penyakit HIV sebelum menikah, entah itu salinan putusan yang asli atau hanya hoax. Seharusnya tidak sevulgar itu dibongkar ke publik. Sebab menurutnya, dengan beredarnya salinan putusan cerai tersebut ke publik, maka bukan hanya melanggar hukum, tapi juga akan menjadi tamparan besar bagi Paula sebagai perempuan, istri, dan seorang ibu. Ya, sebenarnya ini sangat disayangkan banget aku sebagai sesama perempuan juga, terus seorang istri juga, dan pernah mengalami perceraian yang sangat tidak ada bagus-bagusnya ya, nggak ada happy-happynya sama sekali. Kejadian perceraian itu betul-betul luka yang dalam banget, yang menyembuhkannya pun memerlukan waktu dan effort. Jadi dalam hal ini, berita perceraian Baim dan Paula ini betul-betul berita yang menyedihkan buat aku. Perceraiannya sendiri sudah traumatized gitu ya. Ditambah lagi pemberitaan-pemberitaannya ini kok menurut aku hal-hal yang terlalu private sekali bisa terangkat gitu ya, bisa tersebar. Nah, ini yang mau aku benar-benar make my point, bukan membela siapa yang benar siapa yang salah, tetapi ada hal-hal yang sepertinya sudah diterabas, yaitu penyebaran rekaman, yang mana itu hal yang privasi sekali, berada di dalam suatu ruangan dan sedang berbicara, ya mungkin dua orang itu dari yang kita dengar suaranya. Pembicaraannya pun sangat privacy sekali, tapi kok bisa? Kan kita tahu sendiri ada undang-undangnya, ITE. Tidak boleh kita menyebarkan percakapan pribadi tanpa sepengetahuan seperti dengan orang itu mengetahui dan setuju untuk dijadikan konsumsi publik. Tapi ini kan ada 1, 2, 3, 4 rekaman suara gitu, dan hal yang privacy sekali lagi, seperti kayak melihat HP sini apa, terus iya kepala kamu, aduh, it's very itu nggak etis banget ya menurut aku ya. Lebih parahnya lagi, ini aku nggak tahu sumbernya dari mana, tapi tiba-tiba kayak ada postingan dalam suatu akun sosmed, lembaran itu yang lembaran isi dari gugatan pemohon terhadap termohon dengan pasal-pasalnya itu, kayak apakah itu ada yang ngebuat atau emang itu real asli. Pastinya kita semua bertanya-tanya, publik bertanya-tanya, informasi yang harusnya sangat privasi sekali jadi bocor kemana-mana, dan isinya pun itu pun membuat tamparan besar ya buat kita perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya, apalagi udah punya anak-anak. Nah, yang Mamski prihatin banget adalah isi dari bocornya dokumen itu terhadap yang katanya sakit itu ya, gue nggak tega mau ngomongnya gitu loh, dan dampaknya untuk anak-anaknya, karena kan yang ditulis di situ 3 huruf itu penyakit yang benar-benar sangat menakutkan buat banyak orang, biarpun mungkin orang pada bilang itu mah zaman sekarang tinggal minum obat terus setiap hari. Hello, come on, kita nggak bisa bohong, itu penyakit yang paling orang masih momok dan orang parno sama itu gitu. Jadi entah dari mana asalnya, intinya seharusnya hal itu langsung di close, langsung di clear up. Kalau memang nggak benar gitu ya, ataupun benar sekalipun, di close. Emma Waroka juga mengungkap bahwa dirinya merasa sangat kecewa dengan sikap Baim Wong yang tampak tak peduli dengan isu miring yang tengah menyergap Paula Verhoeven. Kekecewaan Emma atas Baim tersebut
Menyeruak ketika ia melihat Baim yang justru tampak mengumbar senyum kepada para awak media ketika ditanya seputar isu Paula terpapar penyakit HIV. Menurut Emma, sikap Baim seharusnya adalah jika memang hal itu tidak benar atau benar sekalipun, dengan memberikan jawaban yang lebih dewasa agar meredam isu tersebut. Dalam menghadapi isu miring tersebut, seharusnya Baim menurut Emma Waroka bersikap sebagai seorang laki-laki sekaligus sebagai ayah bagi anak-anaknya guna melindungi mental anak-anaknya di kemudian hari. Karena Baim bukan lagi seorang pria single, tapi seorang ayah, meski sudah bercerai dengan Paula. Dia harus berusaha menurunkan ego demi melindungi psikis anak-anaknya. Sama Baim. Waktu premier dikejar sama teman-teman awak media, ditanya soal itu dia cuman ketawa. Kalau memang nggak benar, minimal bilang itu nggak benar. Case close. Kenapa? Kalaupun benar juga, sekalipun benar juga, lindungi dong mentalnya anak-anak. Ini penyakit yang bukan main-main loh. Jadi action seperti itu menurut aku, wah, sangat mengecewakan banget. Harusnya sebagai bapaknya anak-anak tuh harus case close. Jangan ngomong itu lagi, itu nggak benar. Itu dari mana? Gitu dong. Biasanya reaksinya tuh kalau aku ya, dari mana itu nggak benar. Kamu kok percaya berita yang nggak jelas? Kalau bukan dari saya, jangan percaya, misalnya gitu atau apa. Tapi ini tidak, malah ketawa, pergi melengos. Aduh, aku sedih banget. Dia posting gitu kan, dia posting juga. Jadi kan berarti kan dia kayak gayung bersambut dong. Oh come on man, kita ini jadi istri atau jadi suami itu sudah janji dan sudah punya komitmen pada Tuhan, pada keluarga kita, pada semua orang lah ya yang tahu kita menikah, terutama pada saat sudah diberikan anak-anak, sudah dikaruniai anak-anak keturunan kita. Itu harus ada satu sikap, sudah harus berubah total dari seorang wanita single, pria single menjadi bapak dan ibu, di mana ego kita tidak bisa lagi di atas ini karena ada anak-anak yang kita harus pikirkan. Wah, biarpun kita ribut nih antar pasangan, ribut mau kayak gimana pun ya, apapun deh ributnya, tapi berdua ini harus ada turunkan ego untuk anak. Kamu tuh udah tahu kayak begini tuh meredam, bukan lagi memposting-posting hal-hal yang malah bikin tambah ruwet dan membuat malu, ngedrop mental anak-anak mereka gitu. Emang sayang banget. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.